Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohli sadri wa yassili amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo sahabat fitnessmania dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Revan. Baik, terima kasih teman-teman atas selama ini waktunya, selama ini juga komentarnya dan juga masukannya dan pertanyaannya. Alhamdulillah, saya masih tetap bersemangat memberikan ataupun mengedukasi buat teman-teman ya, khususnya bagi para pemula ya. Izinkanlah siang ini juga saya ingin sharing ya teman-teman. Lama kita tidak sharing karena kemarin-kemarinnya saya memberikan tutorial latihan di rumah ataupun di gym ya. Siang ini saya sepulang sekolah memang ada rencana, saya kemarin-kemarinnya teman-teman ya, ada rencana untuk membuat konten edukasi sharing seperti ini terkait dengan beberapa pertanyaan. Jadi misalkan pertanyaannya ada yang seperti ini, beliau itu bertanya di konten TikTok saya, DM saya. Jadi beliau bertanya, saya tanpa sebutkan nama di sini. Jadi badannya itu kecil, orangnya kecil ya, mungkin karena apa kecil tidak tahu saya, apa kecil gimana, pendek atau bagaimana saya tidak tahu, kecil. Solusi yang tepat untuk memulai latihan angkat beban. Dan saya jawab di sana. Esensi latihan angkat beban itu bukan hanya sekedar kita membesarkan otot, membesarkan dada, shoulder, chest ataupun yang lainnya ataupun six pack, tidak. Esensinya adalah kita melatih kekuatan tulang dan sendi. Dimana kalau tulang dan sendi kita kuat, maka gerak kita akan menjadi lebih nyaman, lebih lincah, lebih gesit, lebih kuat, lebih strong, sehingga lemak itu kita bisa minimalisir. Dan berbagai macam penyakit yang ditimbulkan oleh lemak itu kita juga bisa hindari, degeneratif ya teman-temannya. Maksud saya seperti itu. Jadi gym ataupun latihan angkat beban itu tidak ada ceritanya melihat si A itu kecil, si B itu kurus, si B itu pendek, si B itu gemuk, kurus. Tidak ada teman-teman ya. Semua mempunyai potensi masing-masing untuk mencapai goalsnya. Memang susah. Kenapa susah? Karena yang kita hadapi menurut saya pribadi itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Itu yang susah teman-teman. Jadi kalau kita hanya mendapatkan semacam judge lah ya, misalkan kamu ini obesitas, kita anggap biasa saja. Saya sudah melalui proses seperti itu ya. Makanya saya buat emasnya, saya tegaskan di sini di YouTube saya, tidak perlu memandang diri sendiri ini sebagai kelemahan, tetapi jadikanlah kelemahan itu menjadi kelebihan kita ya. Belum tentu orang sama dengan kita, kemampuannya, kelebihannya, kekurangan juga belum sama. Artinya kita sudah mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi semangat, mulai atur jadwal, kemudian lakukan yang teman-teman bisa kapan itu ya, dan harus konsisten minimal 3 bulan, jangan hanya 1 bulan, hanya 2 bulan, minimal 3 bulan. Setelahnya pasti akan menjadi habit, pastinya akan menjadi suatu keharusan. Apalagi dalam 1 tahun bisa dijamin, bisa dilihat hasilnya jika konsisten. Karena prinsip saya begini teman-teman, latihan keras sampai titik ini, sampai banyak orang itu selalu bertanya jenis steroid apa yang Mas Ervan pakai. Ini sekali lagi saya tegaskan di sini, alhamdulillah saya tidak pernah pakai, dan sampai sekarang saya juga tidak pernah pakai dan memang tidak mau pakai teman-teman. Karena memang goalsnya saya bukan di atlet. Kalau dulu ya mungkin saya ambisi memang pengen ikut body contest, pengen apa, tidak. Seiring waktu ketika saya terakhir ikut Elmen 2013, sudah berkeluarga, jadi saya hanya fokus pada keluarga sama pekerjaan saya sebagai seorang guru. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada sedikit pun saya ingin berubah haluan untuk menjadi seorang atlet, untuk menjadi body kontestan, tidak. Saya hanya sudah bangga, saya sudah bahagia dengan apa yang sudah saya jalani sampai saat ini. Dan saya juga keseharian saya di sore itu adalah menjadi seorang pelatih ya, walaupun tidak bersertifikat. Jadi alhamdulillah banyak yang
ya yang cocok lah teman-teman. Tetapi itu sekali lagi kembalikan kepada pribadi masing-masing, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini juga bertanya, saya juga capek mas, sepertinya saya percuma, saya sudah konsisten tapi saya capek, progres saya hanya stuck, bahkan mundur. Kenapa? Karena protein saya ini tidak tercukupi. Ya, ini juga permasalahan sebenarnya ya teman-teman ya. Sudah saya juga singgung di TikTok ya, sudah saya jawab langsung. Ini memang kalau kita berbicara latihan angkat beban, tujuannya adalah untuk membangun massa otot. Yang pasti memang kebutuhan protein itu yang utama ya. Kita juga butuh protein untuk menambah massa otot. Dimana kalau bukan seorang atlet lah, anggap yang biasa saja seperti saya, itu 1,2 kali BB kita, dimana didapat dari real food harian, tahu, tempe, telur, daging, itu sudah cukup. Kalau misalkan BB-nya teman-teman 60, kurang lebih lah 3 dada ayam kalau satu hari, itu kalau pakai dada ayam ya. Imbangi dengan telur, tahu, tempe ya. Memang setiap orang pasti punya tantangan masing-masing teman-teman ya, punya fitness journey masing-masing, dimana dia juga yang pertama kebanyakan protein pasti pas-pasan. Setidaknya adalah ketika kita makan, misal saya makan, saya minimal 5 kali teman-teman ya. Dari pagi itu biasanya kalau istri masak itu pasti sudah ada real food hariannya, entah tahu, tempe, telur ya. Telur biasanya kalau saya sudah malam, sudah mau menjelang tidur, saya pasti goreng telur. Saya jarang kalau rebus telur teman-teman, kecuali ketika tenggorokan kurang enak ya. Saya goreng telur, saya buat mie. Jadi saya tidak ada pantangan apapun makanan yang istri masak, alhamdulillah saya makan teman-teman. Karena sekali lagi saya tidak ada tujuan. Saya tidak ada tujuan seperti itu. Nah, kembali ke tadi permasalahan, kalau misalkan teman-teman itu proteinnya itu kurang ya, atau juga bahkan kurang, atau juga bahkan pas-pasan ya, ya sambil lalu tetap berusaha. Mudah-mudahan memang kebutuhan finansial ini memang, apalagi juga bukan hanya masalah protein ya, kita hidup, kita butuh uang, kita mau bepergian, kita butuh uang banyak lah ya teman-teman ya. Sambil lalu yang mudah-mudahan teman-teman yang masih proteinnya kurang, masih proteinnya pas-pasan, mudah-mudahan semakin membaik, mudah-mudahan ada rezeki yang lebih berkah, barokah dan melimpah, amin ya rabbal alamin. Setidaknya saya di sini hanya memberikan atau mengajak buat teman-teman untuk tetap konsisten latihan, walaupun hanya pas-pasan tidak apa-apa. Karena targetnya teman-teman kan tidak untuk menjadi seorang atlet ya teman-teman ya. Intinya sudah latih kekuatan tulang dan latih kekuatan sendi. Walaupun progres itu nomor sekian, nomor 2, setidaknya konsisten tetap nomor 1. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ini banyak banyak permasalahan teman-teman ya. Terbaru juga ada yang ada yang inbox saya pengen latihan, mulai latihan. Sampai sekarang, sampai titik saat ini saya belum pernah ketemu sama orangnya, belum pernah melatih orangnya. Yaitu alasannya pertama sudah janjian, kemudian sudah menentukan kapan waktunya, sudah sesuai jadwal saya. Setelah saya tunggu, setelah saya chat, jawabannya, sebentar mas, saya masih nunggu teman. Saya masih nunggu teman yang mau diajak ke tempat gym. Nah ini merupakan permasalahan atau PR besar. Ya pasti kebanyakan introvert seperti saya, pemalu ya, pasti awalnya malu-malu. Tetapi sekali lagi buat teman-teman, kalau sudah pernah merasakan, apalagi pakai jasa seorang PT, saya minta pakai jasa seorang PT sudah lebih enak. Pasti teman-teman akan merasa ketergantungan ya, karena gym itu the nice of place, the pleasure menurut saya. Jadi tempat yang sangat menyenangkan, tempat yang sangat kita cocok ya untuk kita mengungkapkan atau meluapkan perasaan, emosi, sedih, senang, bahagia, apalagi kecewa, patah hati, itu teman-teman. Saran saya itu sudah ya, kalau misalkan malu, tidak ada teman yang mau diajak ke tempat gym ya,
pakai jasa PT ya. Itu sudah jalan satu-satunya, karena seorang PT mampu memberikan rasa nyaman, mampu memberikan mentor ataupun suatu bimbingan yang sekiranya bukan hanya dari segi angkatan, pasti dianya juga akan menambah mental, melatih mental. Karena nanti di tempat gym kita bukan hanya dilatih dari kekuatan fisik, tulang dan sendi, tapi kita juga mental, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu malu. Intinya apa ya? Kita tuh kan bukan latihan untuk teman, kita kan bukan latihan untuk siapa, kita latihan untuk diri sendiri. Jadi buat apa malu, teman-teman? Ya, jadi ini saran saya. Mohon maaf jika terlalu banyak panjang lebar, karena baru sekarang setelah lama tidak sharing melalui omongan-omongan ringan seperti ini, obrolan ringan ya. Sekali lagi, dari berbagai tadi yang sudah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan teman-teman yang sedang kesulitan proteinnya kurang ya, mudah-mudahan rezekinya tambah meningkat, finansialnya menguat ya. Kemudian juga masalah badan ataupun tipe tubuhnya apa, bagaimana, itu gym ataupun olahraga fitness itu tidak memandang ke arah sana ya. Semua orang punya potensi goals masing-masing. Dan yang terakhir, tidak perlu malu ya. Memang semuanya awalnya malu, tetapi gym itu the nice of place, the pleasure. Jadi tempat yang sangat tepat, tempat yang sangat baik untuk kesenangan bagi saya. Dan ini ya, saya hanya agar teman-teman ini semangat ya. Saya tidak ada untuk untuk melemahkan mindset, tidak ada ke arah sana. Jadi intinya semangat, berprogres, tidak perlu melihat orang lain. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saya doakan selalu keluarga teman-teman semua selalu sehat, keluarga rezekinya selalu dilancarkan, limpah berkah dan melimpah ya. Amin amin ya robbal alamin. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Irfan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.